Tugas presentasi, kelompok. Sistem informasi. Akuntansi, sesi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian intern pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart cabang Manado. Anggota kelompok 2 terdiri dari Agdi Bunga, yaitu saya sendiri, yang kedua Ita Nur Suci, ketiga Sofia Nuraini, yang keempat Siti Anggraeni, dan yang kelima Jessica Milani. Pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi antara lain meliputi informasi mengenai order penjualan, penerimaan kas, order pembelian, penerimaan barang, pembayaran, dan penggajian. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, alat-alat tersebut, dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan lainnya menjadi informasi. Ada pula tujuan dan manfaat dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang. Yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen. Dan terakhir yaitu sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari. Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem, yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Dan yang kelima infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Lalu ada pula unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, formulir, catatan, prosedur, dan laporan hasil akhir dari sistem informasi akuntansi. Lalu ada prinsip-prinsip sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu keefektifan biaya, yang mana sistem informasi akuntansi harus efektif biaya. Yang kedua yaitu tingkat kegunaan, yang mana agar berguna informasi harus dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas, sistem harus cukup fleksibel dalam memenuhi perubahan permintaan informasi yang dibutuhkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Milani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan penelitian, dan sumber data. Yang mana pada bagian pendahuluan ini berisi tentang sistem informasi akuntansi, penjualan, dan penerimaan kas merupakan salah satu subsistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan dan penerimaan kas dari hasil penjualan, sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dan penerimaan kas dapat dihindari. Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan seperti penyelewengan, kecurangan, pemborosan, dan pencurian dari pihak dalam maupun luar perusahaan dalam menilai perusahaan, serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan perusahaan. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi dalam bentuk minimarket. Perusahaan sangat memerlukan suatu sistem informasi yang dapat mengamankan aset serta mampu melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Selanjutnya, pada bagian tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian intern pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart cabang Manado. Dan untuk mengetahui apakah pengendalian intern terhadap sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sudah efektif. Yang terakhir ada sumber data. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang mana sumber primer dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku yang bersangkutan dengan judul
dan data dari peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk yang selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa gambaran umum perusahaan sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart cabang Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati langsung keadaan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, dan informasi dari internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan prosedur sistem informasi akuntansi, dan penerimaan kas serta dokumen pendukung lainnya, serta wawancara yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan atau staf administrasi akuntansi perusahaan sumber Alvaria Trijaya Tbk. Analisa data yang dilakukan adalah analisa deskriptif, yaitu menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh dari perusahaan sumber Alvaria Trijaya Tbk sehingga dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan lebih luas. Perkenalkan, nama saya Siti Anggreni. Ini saya akan memberikan hasil penelitian dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang mana teknologi informasi menjadi hal pendukung PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk membantu proses pencarian dan pengambilan data dari supplier barang dagang. Mengingat Alfamart menjual produk-produk yang bukan milik Alfamart, tidak sama halnya dengan toko swalayan lainnya, dan informasi dari gerai agar bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Penjualan pada Alfamart dapat secara tunai sama halnya dengan minimarket maupun supermarket pada umumnya. Namun sebelum melakukan penjualan, pihak toko melakukan pemesanan barang dengan dua cara, yaitu yang pertama, toko mengirimkan pemesanan barang melalui database ke gudang distributor counter via email, yang merupakan hasil transaksi dalam satu hari. Yang kedua, barang yang datang langsung seperti Yakult dan Camping, biasanya pemesanan barang dilakukan dengan membuat PO ke supplier dengan mencetak dokumen 3 rangkap untuk distributor counter, toko, dan supplier sebagai bukti tertulis tentang pemasaran barang. Setelah pemesanan barang dilakukan, barang yang dipesan untuk dijual telah tersedia, maka Alfamart tidak melakukan penjualan dimulai dari pembelian dagang ke toko atau gerai Alfamart, memilih barang, kemudian melakukan transaksi di kasir. Setelah melakukan transaksi selesai, pihak kasir memberikan barang kepada pembeli. Selanjutnya, terdapat 4 bagian dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart cabang Manado, yaitu bagian gudang, bagian kasir, bagian administrasi, dan bagian keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart cabang Manado, penelitian ini tidak menemukan adanya suatu kelemahan dari sistem
informasi akuntansi yang dipakai. Namun, dalam pengoperasiannya masih terdapat kesalahan atau kelemahan. Yang pertama, prosedur menyetorkan uang ke kantor pusat dari bagian administrasi terdapat kelemahan. Hanya ditentukan pada driver atau ekspedisi misalkan dengan bukti store toko, walaupun menggunakan bookstore. Yang kedua, dokumen-dokumen seperti laporan penerimaan kas harian masih otorisasi oleh bagian yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan yang menunjang kegiatan manajemen pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang pertama adalah perusahaan mampu untuk menganalisa sistem informasi akuntansi penjualan. Dari sini kita bisa dilihat yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan dan terbukti dengan adanya rapat tahunan perusahaan, setiap bagian melakukan telekonferensi dengan kantor pusat secara rutin dan rapat direksi dan rapat pemegang saham. Berikutnya kelebihan dari yang menunjang kegiatan manajemen pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini ada kesalahan dalam pencatatan laporan dapat diperbaiki dan diperkecil. Maksud dapat diperbaiki dan diperkecil di sini adalah sistem informasi akuntansi penjualan yang ada karena perusahaan telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi. Jadi meskipun seringkali masih menggunakan sistem manual dalam melakukan pengecekan, di PT Alvaria Trijaya ini melakukan pencatatan dan pelaporannya itu sudah secara terkomputerisasi. Yang ketiga ada sistem pengendalian intern perusahaan dalam akuntansi penjualan. Sistem pengendalian intern perusahaan dalam akuntansi penjualannya itu sudah menjalankan fungsinya secara baik. Artinya dengan adanya pemisahan tugas antara wewenang dan sistem informasi antara wewenang dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak yang berwenang yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam melakukan pengendalian ataupun dalam pencatatan pelaporan keuangan. Lalu, perbaikan atas kelemahan dalam pengoperasian sistem informasi yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau kita sering sebut itu Alfamart di cabang Manado yang telah ada dalam studi kasusnya, yaitu pertama ada prosedur penyetoran kas yang seharusnya bagian administrasi mengirim uang melalui bank dan mengirimkan bukti store dalam laporan penerimaan dan laporan penerimaan kas ke bagian keuangan. Itu adalah perbaikan pertama yang dilakukan oleh Alfamart atas kelemahan dalam pengoperasian sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada melakukan pembenahan terhadap setiap bagian agar dokumen-dokumen bisa diotorisasi oleh bagian yang sesuai dengan fungsinya. Jadi seperti laporan penerimaan kas harian diotorisasi oleh bagian administrasi. Hal ini dikarenakan setiap area yang terdiri dari 10 toko nih misalkan memiliki satu bagian administrasi di bawah area manajer. Bagian keuangan hanya berada di kantor pusat. Dan tidak memungkinkan untuk mengotorisasi laporan ini, mengingatkan jumlah toko yang kita ketahui, Alfamart itu banyak banget kan, hampir di seluruh Indonesia gitu, pasti ada Alfamart. Sekarang juga kan banyak Alfamart yang udah dibuka di pelosok-pelosok kayak gitu. Terus pengendalian intern yang diterapkan oleh PT Alfamart ini sudah memadai. Kenapa? Karena perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik.
karena sudah menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan Menteri BUMN yang berbasis framework COSO. Dapat dilihat dari perusahaan yang sudah dapat melakukan sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Lalu pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi, mengatasi resiko-resiko yang ada dan memonitoring semua kegiatan perusahaan. Maksud dari memonitoring semua kegiatan perusahaan di sini adalah seseorang yang apa sih kayak memandu gitu, melihat kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Lalu, jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang kami lakukan atau yang saya dan teman-teman saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau sering kita sebut Alfamart cabang Manado ini sama seperti penjualan di toko ataupun supermarket pada umumnya. Namun sebelum itu dilakukan pemesanan dengan dua cara jika dilakukan di Alfamart cabang Manado. Yang pertama dengan melakukan pemesanan barang ke distributor center dan yang kedua membuat purchasing order ke supplier untuk barang yang datang langsung ke toko atau gerai. Terus penjualan barang dilakukan dengan menata barang sesuai dengan planogram toko. Setelah itu pembeli datang, membeli barang, memilih, melakukan transaksi, dan setelah transaksi selesai, kasir memberikan barang beserta pita kas register atau sering kita sebut juga sebagai struk pembelian. Lalu prosedur kegiatan penerimaan kas di PT Alfamart ini, cabang yang Manado, yang setelah saya dan teman-teman saya teliti, sudah berjalan efektif, kan walaupun masih ada kelemahan dari segi prosedur, penyetoran uang kas yang kurang efektif, dan terjadi kerangkapan kerja di bagian administrasi. Lalu adanya pengendalian intern yang diterapkan oleh PT Alfamart. Jadi pengendalian yang telah dilakukan oleh PT Alfamart cabang Manado ini sudah memadai karena perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang sangat baik karena sudah menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan Menteri BUMN yang berbasis framework COSO. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan itulah hasil dari penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.